Wagapat. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Accident Man yang dirilis pada tahun 2018. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayarin yang selalu membuat korbannya terlihat seperti tewas karena kecelakaan. Oleh karena itu, dia sering disebut sebagai Accident Man. Namun pada suatu hari, mantan pacarnya dibunuh saat sedang mengandung anaknya. Si pembunuh pun bertekad untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Selain ceritanya yang seru, film ini juga dibintangi oleh the one and only Yuri Boyka alias Scott Adkins, di mana dia di sini sangat brutal saat menghabisi lawan-lawannya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Accident Man. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Mike Fallon yang sedang menjebak targetnya agar pembunuhan itu terlihat seperti gantung idir. No room for mistakes in my business, or in this case. Mike memang terkenal sebagai Accident Man alias pembunuh yang selalu memanipulasi kepembunuhan supaya dianggap sebagai kecelakaan. Namun pada dasarnya Mike adalah orang yang sangat brutal. Hanya saja asupan adrenalinnya tidak pernah terpenuhi saat membunuh target. Oleh karena itu, Mike sering menghajar jamet yang menurutnya layak untuk diberi pelajaran. Contohnya para jamet warteg ini. Setelah puas membrutal, Mike kemudian mengunjungi sebuah bar yang dikelola oleh Big Ray. Dia adalah mantan pembunuh bayaran legend sekaligus guru yang melatih Mike. Dan sekarang dia lebih fokus mengurus bar dan juga agensi pembunuh yang dia bangun sendiri. Dalam agensinya, dia memiliki banyak peraturan yang sangat ketat. Dia juga memiliki banyak pembunuh selain Mike. Yang pertama ada Clip si brutal atau biasa dipanggil dengan nama Paijo. Dia merupakan satu-satunya anggota agensi yang menggunakan metode brutal. Paijo tidak segan untuk membunuh target dengan kapak atau senjata besar lainnya. Kemudian ada pembunuh bernama Pete yang membunuh target dengan racun mematikan. Selanjutnya ada Mick dan Mark yang merupakan mantan pasukan khusus. Dan konon katanya mereka adalah tentara terbaik di negara masing-masing. Sejak bergabung dengan Big Ray, mereka selalu bekerja sama hingga dijuluki sebagai tentara bersaudara. Metode yang mereka gunakan sedikit mirip dengan Mike. Bedanya, mereka selalu mengubah TKP pembunuhan menjadi tempat bekas perampokan atau tawuran. Selanjutnya ada Jen, si ahli pedang. Sebelum jadi pembunuh bayaran, dia adalah seorang tentara Amerika Serikat. Tapi setelah pensiun dini, dia berlatih pedang bersama ayah angkatnya. Dalam membunuh, Jen selalu memikat target dengan kecantikannya. Dan ketika targetnya sudah bergairah, disitulah dia akan menghabisinya. If that's true, then that is a shitload of cocksucker swordswoman and a right nasty bitch. Woman scorned. She's an expert. Terakhir ada Fred si jenius yang membunuh para targetnya dengan alat-alat hasil modifikasi seperti Doraemon. Bahkan dia pernah mengubah microwave menjadi sebuah bom dan juga pernah membunuh belasan pemain bola dengan gas beracun. Inventive methods of killing people. Kembali kepada Mike, dia menghabiskan waktu di bar dengan berbincang bersama teman-teman brutalnya. Di sini beberapa temannya menyinggung tentang kisah percintaan Mike yang selalu kandas seperti saya. Big Ray lalu mengatakan kalau wanita akan membuat mereka menjadi lemah karena mereka bisa mempengaruhi kinerja saat membunuh. Benar juga sih. Big Ray lalu berkata bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh pembunuh bayarin. Di antaranya adalah dilarang marah, dilarang terlibat dengan masalah sepele, dan jangan pernah tertangkap saat membunuh. Always remember the 3 golden rules.
Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang ikut nimbrung. Dia adalah Milton, yang ternyata memiliki nama asli Samidi. Dia lahir di Nganjuk tetapi dibesarkan di London. Dia adalah orang yang menjaga identitas klien sekaligus menjadi perantara bagi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, Samidi juga bertanggung jawab untuk membagi penghasilan untuk para pembunuh bayarin. Maka dari itu, Big Ray melarang siapapun untuk melukai Samidi karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Amanah lah ceritanya. Samidi kemudian mengajak Mike untuk berbicara empat mata. Di sini Samidi mendesak Mike agar segera menyelesaikan misi yang belum tuntas karena dia akan mendapatkan misi baru setelah itu. Jika bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat, maka dia akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Tanpa membuang waktu, keesokan harinya Mike langsung mengintai targetnya dengan senapan. Dan kali ini dia menembak sebuah mobil yang melaju agar kliennya tewas seperti kelacakaan. Polycarbon plunger filled with shards of glass. The first tire was responsible because of the broken glass in the road. Setelah membunuh, Mike pulang ke rumah untuk berolahraga. Namun tiba-tiba dia teringat mantan kekasihnya yang bernama Beth. Dia putus dengannya karena Beth ternyata suka dengan sesama jenis. Saat Mike sedang melamun, dia mendapatkan pesan suara dari Samidi yang mengatakan kalau dia tidak bisa mengantarkan bayaran untuk Mike. Jadi, Mike harus mengambilnya sendiri. Malam harinya, Mike kembali menjalankan misi. Kali ini, dia harus membunuh semua personel band metal yang sedang manggung. Entah kenapa band ini harus dibunuh, tapi yang jelas lagu mereka bisa merusak kuping Anda. Di sini, Mike menggunakan aliran listrik yang konslet untuk menghabisi mereka. Selanjutnya, Mike pergi ke sebuah bar bernama Oasis untuk mengambil uang bayarannya. Akan tetapi, dia tiba-tiba diserang oleh pria tak dikenal. Mike pun terpancing untuk baku hantam saat itu juga. Namun lagi-lagi Mike berhasil mengalahkan lawan dengan sangat mudah. Bahkan saat lawannya menggunakan senjata, dia tetap bisa menjatuhkannya. Sesudah menghabisi orang itu, Mike langsung menghubungi si Samidi. Mike sangat curiga kalau kliennya sengaja mengirim pembunuh lain untuk menghabisinya. Padahal dia telah menyelesaikan misi dengan baik. Samidi pun berjanji bahwa dia akan menyelidiki kasus ini. Sebelum pergi dari sana, seperti biasanya, Mike memanipulasi TKP agar terlihat seperti kecelakaan. Ketika sudah larut malam, Mike terbangun dari tidurnya karena dia mendapatkan pesan dari seorang wanita bernama Charlie Adams. Diketahui bahwa Charlie adalah kekasih Beth sekaligus orang yang merusak hubungan Mike dengan Beth, pelakor ini. Dalam pesan tersebut, Charlie mengabarkan bahwa Beth telah meninggal dunia. Dan mendengar kabar itu, tentunya Mike sangat terkejut. Wah, kaget. Besoknya, Mike pun menghadiri acara pemakaman Beth dengan membawa karangan bunga. Dia lalu berbincang dengan Charlie untuk membicarakan penyebab dari kematian Beth. Menurut kepolisian, Beth tewas setelah dirampok oleh para pecandu bubuk magic. Tapi yang paling menyedihkan adalah Beth meninggal dalam keadaan hamil dan mengandung anak Mike. Sontak, Mike pun marah kepada Charlie yang tidak memberitahunya sejak awal. If one of you wasn't my girlfriend. Ex-girlfriend. Who's this? New girlfriend, is it? Didn't waste much time. Sepulangnya dari pemakaman, Mike melihat berita di televisi yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Beth telah ditemukan tewas. Namun, Mike dari awal memang mencium sesuatu yang mencurigakan. Alhasil, dia pun memutuskan untuk menyelidikinya secara langsung di lokasi pembunuhan. Di sana, Mike membayangkan setiap kemungkinan yang dilakukan pelaku kepada mantan kekasihnya. Dan pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Mick dan Mark karena metode yang digunakan sangat mudah ditebak. Pentel might be used to treat phobias, but in my line of work, hair and skin samples from a couple of recently OD'd smackheads.
Tanpa berlama-lama lagi, dia pun segera menemui si tentara bersaudara itu. Mike lalu menanyakan kenapa mereka tega membunuh Beth. Mick pun menjawab kalau dia hanya melakukan tugas dari klien. Lagi pula, Beth sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Mike. Berbeda dengan Mick yang berbicara baik-baik, Mark justru terkesan merendahkan Beth. Alhasil, Mike semakin emosi dan langsung menghajar mereka berdua. Walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya Mike berhasil mengalahkan mereka dengan tendangan mautnya. Karena sudah kalah, Mick pun berusaha menenangkan Mike dan bertanya kenapa dia masih peduli kepada Beth. Mike lalu menjawab kalau Beth sedang mengandung anaknya. Mendengar itu, Mick pun terkejoet karena dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dia hanya menjalankan misi dari klien yang dititipkan kepada Samidi. Mick sendiri tidak tahu siapa klien yang menyewa jasanya. Dan untuk mencarinya, maka Mike harus menemui Samidi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, dia sempat berpesan agar Mick dan Mark menjauh dari hidupnya. Stay the fuck away from me. Malam harinya, Mike datang ke bar untuk mencari Samidi. Namun si Jamet sedang tidak ada di sana. Mike lalu mengatakan kalau kelakuan Samidi akhir-akhir ini sangat mencurigakan. Akan tetapi Big Ray tidak percaya. Sebagai pemimpin agensi, dia pun melarang Mike untuk memperbesar masalah ini. Karena jika Mike tetap menanyakan tentang informasi klien, maka artinya dia melanggar peraturan agensi. Bahkan Big Ray tidak akan segan untuk membunuh Mike jika dia terus ngotot. Sebagai murid yang baik, Mike pun menuruti perkataannya. Saat melihat Big Ray marah besar, Mike tiba-tiba teringat masa remajanya yang kelam. Dia adalah anak yatim piatu yang bekerja sampingan sebagai pengantar koran dan sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Tidak hanya dibully, dia juga sering dikeroyok tanpa alasan. I call it getting the shit kicked out of you by a gang of little wankers. I haven't got any money. Suatu hari, Mike sedang bersembunyi dari para pembuli. Lalu, di sini dia melihat Big Ray beraksi untuk pertama kalinya. Dan entah kenapa, Mike merasa kagum dengan sosok pembunuh bayaran tersebut. Sejak hari itu, Mike selalu mengikuti Big Ray diam-diam dan merekam semua aksi pembunuhannya. Dan dari sini, dia tahu kalau Big Ray adalah pembunuh yang cerdik karena dia selalu memalsukan TKP dan tidak pernah meninggalkan jejak. Hingga akhirnya Mike memberanikan diri untuk menemui Big Ray secara langsung. Dia juga menunjukkan semua rekamannya yang membuat pembunuh itu menjadi was-was. Namun Mike hanya ingin meminta bantuannya agar tidak dibully lagi oleh para jamet. Tapi bukannya dibantu, Big Ray malah berniat untuk membunuhnya. Mike pun refleks memukul kepalanya dengan piring hingga membuat Big Ray marah besar. Belum sempat Big Ray membunuhnya, Mike mengatakan kalau video pembunuhan itu bisa saja tersebar jika dia mati, sebab dia telah menduplikat isinya dan dia simpan di rumah orang tua asuhnya. Mendengar itu, Big Ray pun tertawa. Dia justru kagum dengan Mike yang banyak akal. Big Ray melihat ada potensi besar dalam diri Mike. Oleh karena itu, dia pun bersedia untuk mengajarinya tentang bagaimana cara membunuh yang baik dan benar. Beberapa hari kemudian, Mike telah mendapatkan pelajaran pertamanya dan dia sudah siap untuk membunuh jamet yang sering membulinya. Mike pun memasang umpan dengan selembar uang yang dia tempelkan di antena rumah target. Dan ketika si jamet sudah terpancing, Mike pun langsung berlari dan mendorongnya hingga jatuh tertewas. Dengan begitu, orang akan menganggapnya sebagai sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, Mike resmi menjadi satu-satunya murid Big Ray. Pembunuh itu kemudian melatih Mike tentang metode pembunuhan, latihan fisik, hingga dasar-dasar bela diri. Dan 17 tahun kemudian, Mike pun jadi salah satu pembunuh bayaran paling ditakuti. Screamer, Muay Thai, you name it, we practiced it.
that's for sure. But iron sharpens iron. Rules. Never get angry. Kembali lagi ke masa kini, di mana Mike akhirnya nekat melanggar aturan Big Ray demi menemukan informasi klien yang menyewa tentara bersaudara untuk membunuh Beth. Dia lalu mengunjungi rumah Charlie untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Dia berpikir bahwa Charlie mengetahui rahasia di balik pembunuhan Beth, atau setidaknya tahu siapa yang tidak suka dengan mantan kekasihnya itu. Tapi lagi-lagi Mike dan Charlie berdebat tentang sesuatu yang tidak penting. Di saat mereka adu bacot, tiba-tiba untungnya Mike berhasil menumbangkan Paijo. Mike pun bingung kenapa Paijo ingin membunuhnya. Namun sebelum dijawab, Paijo sudah kehabisan darah dan akhirnya tewas. Setelah melihat insiden ini, Charlie pun menjadi percaya pada perkataan Mike. Dia kemudian berkata bahwa Beth pernah memiliki masalah dengan salah satu perusahaan minyak karena Beth adalah seorang aktivis lingkungan. Charlie juga mengatakan kalau Beth pernah menyalin data informasi tentang perusahaan tersebut di komputer ayahnya. Mendengar itu, Mike pun memintanya untuk mengambil data itu. Mike juga berencana untuk menemui Samidi. Dia lalu pergi ke panti pijat langganan Samidi, dan kebetulan di sana ada Fred yang sedang bersantui. Karena tidak mau ribut, Fred pun memberitahu bahwa Samidi sedang berada di dalam. Mike pun langsung masuk ke ruang pijat lalu menghajar orang-orang yang menghalanginya. Kemudian dia menginterogasi Samidi sambil menyiksanya. Karena tidak kuat, Samidi pun memberitahu Mike kalau orang yang menyewa tentara bersaudara adalah seorang akuntan bernama Ken tidak pakai tot. Setelah mendapatkan jawabannya, Mike pun memukul Samidi hingga tak sadarkan diri. Ketika akan keluar, Fred tiba-tiba menghalanginya karena dia telah melanggar aturan agensi sehingga harus dibawa ke hadapan Big Ray. Mau tak mau, Mike pun memukulnya sampai pingsan. Tidak berselang lama, Mike mendapat telepon dari Charlie yang baru saja menemukan sebuah informasi. Mereka berdua pun janjian untuk bertemu di suatu tempat. Di lain pihak, Big Ray marah besar ketika Samidi memberitahu kelakuan Mike. Selain itu, dia juga sangat kecewa karena Mike telah menghabisi si Paijo. Dengan berat hati, Big Ray pun harus patuh dengan peraturan yang dia buat sendiri, di mana setiap orang yang melanggar harus dibunuh. Oleh karena itu, Big Ray menyuruh semua anggota agensi untuk membunuh Mike secepat mungkin. Di waktu yang bersamaan, Mike bertemu dengan Charlie di dalam sebuah bus. Di sini, Charlie mengatakan kalau dia telah membaca semua data yang disimpan oleh Beth. Dia juga mengatakan siapa orang yang memberikan informasi tersebut kepada Beth. Dan ternyata orang itu adalah akuntan yang dibunuh oleh Mike dalam kecelakaan mobil. Sekarang, Mike pun sudah paham dengan alurnya. Ketika Mike hendak pergi, Charlie menyempatkan diri untuk meminta maaf karena dia pernah merebut Beth darinya. I'm sorry that I took that from you. Sesudah bertemu Charlie, Mike bergegas untuk menemui Ken. Tanpa basa-basi, Mike langsung menghajarnya habis-habisan. Ken yang sudah tidak kuat akhirnya mengatakan kalau dalang dari semua ini adalah atasannya yang bernama Jim. Kemudian Ken juga memberikan sebuah rekaman suara saat mereka merencanakan pembunuhan terhadap Beth. Di saat situasi sedang tenang, tiba-tiba Mick dan Mike pun berhasil membunuh Ken tidak pakai tot. Namun mereka tentunya kesulitan saat menghadapi kebrutalan Mike. Walaupun bersenjata lengkap, mereka tetap kalah dari Mike yang hanya mengandalkan tangan kosong.
Selanjutnya, Mike harus menghadapi Pete, si ahli racun. Untungnya, Pete lemah dalam bertarung. Alhasil, Mike pun berhasil menghabisinya hanya dalam hitungan detik. Tak berselang lama, Fred juga mendatangi Mike. Tapi Mike tahu kalau Fred hanya menjalankan tugas dari Big Ray. Dia tidak berniat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Mike pun hanya memukulnya hingga pingsan. Sebelum pergi ke rumah Zim, Mike sempat mengambil alat penemuan milik Fred yang berbentuk kotak plester dengan tulisan nama pemeran film ini, yaitu Atkins. Karena siapa tahu alat itu dapat berguna nantinya. Singkat cerita, Mike pun tiba di kediaman Zim. Sialnya, Big Ray telah menugaskan Jen untuk menjaganya. Jadi mau tak mau, Mike pun harus menghadapinya terlebih dahulu. Karena kewalahan, Jen pun akhirnya menggunakan pedangnya untuk mengalahkan Mike. Namun nyatanya Mike terlalu kuat baginya dan Jen pun tewas dengan mengenaskan karena dia tertusuk pedangnya sendiri. Fucking kill you. Zim yang sudah terpojok tiba-tiba bersikap baik dan menawarkan uang yang sangat banyak kepada Mike. Tapi sayangnya Mike sudah terlanjur dendam kesumat. Semua tawaran itu pun menjadi percuma karena tidak bisa mengembalikan nyawa Beth. Lalu tanpa banyak bicara, Mike langsung menebasnya dengan sangat brutal. Selanjutnya, giliran Big Ray dan Samidi yang didatangi oleh Mike. Dan di sini Mike tidak mau terburu-buru. Dia pun duduk santuy di depan mereka, kemudian melemparkan rekaman suara yang diambil dari kantor Ken. Dalam rekaman itu, Samidi menyetujui syarat dari Zim untuk membunuh Mike jika pekerjaannya telah selesai. Mendengar hal itu, Big Ray pun sangat marah dan langsung menghajar Samidi sebab dia tidak akan pernah setuju dengan syarat semacam itu. Samidi pun meminta maaf kepada mereka berdua karena dia sudah serakah selama ini. Seharusnya dia bisa memilih klien yang cocok untuk para pembunuh. Mike lalu menyodorkan kotak plester milik Fred untuk mengobati luka di wajah Samidi. Dan setelah dipakai, tiba-tiba Samidi kejang-kejang dan tewas begitu saja. Di akhir film, Big Ray menodongkan senjata ke arah Mike. Akan tetapi, dia tidak sanggup membunuhnya karena Mike sudah dia anggap seperti anak sendiri. Meskipun begitu, Big Ray juga tidak bisa memaafkan Mike begitu saja. Dia pun mengusirnya dari bar dan tidak ingin melihatnya lagi. Lalu, film pun tamat dengan sangat membagongkan. Tapi tenang saja karena film ini masih punya lanjutan cerita yang tidak kalah seru dan beradrenalin. Di film keduanya yang berjudul Accident Man Holiday Itu anunya. Film ini mengajarkan kita bahwa kita bisa mati karena pekerjaan kita sendiri. Kalau kita pembunuh, maka kemungkinan besar kita akan mati dibunuh. Jadi hati-hati untuk kamu yang pekerjaannya judi di pos ronda. Bisa jadi kematianmu nanti karena keselak kartu gaple. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecinta wifi tetangga mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.